Nah, ma'rifat itu ada banyak bagiannya. Di antaranya yang paling tinggi ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifatul insan. Yang ketiga, ma'rifatul awalim, mengetahui hierarki alam. Lalu ada ma'rifat ilmu umum, ini disebut ma'rifatul ulum atau ma'rifatul rusum. Ada orang yang dikasih semua, ada yang dikasih sebagian. Ada yang dikasih sebagian per ini, ada yang dikasih semuanya. Maka kita harus tahu posisi kita, jangan melanggar otoritas kita. Jangan melebih-lebihkan diri, melebih-lebihkan guru dan di luar batasnya. Melebih-lebihkan mursyid atau tokoh tertentu di luar batasnya. Nah, ini berbahaya, ini yang kita coba hati-hati dan semoga Allah menjaga kita ya. Makanya dari dulu kita ngaji pakai kitab. Ini standarnya supaya secara ilmiah, supaya tidak keluar dari jalur yang sudah digariskan oleh ulama-ulama ahlus sunnah dari masa ke masa. Biar nggak main ngayal gitu. Ya, kan mereka nuduh kita ngayal. Ya bagi dia ngayal, bagi kita ini zahir. Karena kalau orang udah kenal, dia nggak akan pernah puas. Antum jatuh cinta dengan seseorang, baru ngeliat tahu namanya, gimana? Searching lagi, pengen dekat, ya nggak? Searching lagi, kalau bisa lebih dekat lagi, kira-kira begitu. Dalam kedekatan itu, wali-wali Allah itu mereka ada sifat cemburu. Makanya wali dan wali itu kan ada yang cemburu. Siapa yang nyelesain? Kadang wali yang lebih tinggi, kadang Allah kirim isyarat. Dikirim isyarat, ada orang tengkar depan dia. Bengong dia. Kadang dikirim isyarat, muridnya yang aneh, ngigau, segala macam. Kadang dikirim Nabi Khidir. Lalu kita merasa cukup dengan makom. Pernah ya. Tapi Nabi mengatakan utlubul ilmah. Tuntut lagi. Nanti di kolbu itu akan ada rasa penasaran terus. Cuma kita ini kan merasa diri kita nggak pantas. Karena rasa khauf itu muncul, kita akan ngomong. Saya yang terendah aja udah cukup deh gitu. Tapi kalau rasa roja'nya, rasa harap muncul, itu akan tambah muncul. Jadi yang sekarang dialami Pak Ide, itu khauf. Dan itu sudah bagus. Apa? Fana fis sifat, wusul fis sifat. Sampai kesadaran kepada sifat Allah. Itu berganti itu sifatnya. Sifat samanya, mendengarnya, melihatnya. Jadi dia melihat itu dengan ridho penglihatan Allah. Makanya Sayyidina Umar, pendengarannya bisa lebih. Terus kita gimana? Kalau Pak Ide bilang tadi apa? Saya di awal aja. Awal itu udah tinggi banget. Itu udah paling tinggi udah. Sampai fana di asma aja. Itu ditandai dengan talqin. Lalu antum asik berzikir. Sekarang saya buka. Yang selama ini saya tutup. Antum kalau sudah latihan ya Qayyum. Lalu kita talqin zikir. Lalu keasikan mengamalkan zikir Ismul Jalalah di kolbu. Itu sudah disebut usul fil asma. Berarti sudah sampai kepada kesadaran kepada nama Allah. Tergantung ada makomatnya di situ. Ada 7 makomat lagi di situ. Paling bawah minimal setiap kali zikir terasa ringan. Paling tinggi antum lagi ngapain aja nama Allah masih berbunyi di sini. Masih terasa. Itu paling tinggi tuh usulnya. Tapi jangan GR dulu. Ini makom masih panjang. Jangan merasa puas. Nama dan afal ini ulama beda pendapat mana yang lebih tinggi. Kalau saya nama dulu baru afal. Karena afal sudah mulai di makna. Kalau nama baru simbol. Baru sebutan. Kalau afal itulah zikir yang levelnya sudah menengah. Itu udah mulai nikmat. Antum kalau ingat jasa seseorang bisa jatuh cinta. Kalau dia lawan jenis, kalau dia sesama jenis, kita senang aja sama dia. Kita mau anggap dia kayak saudara. Kenapa? Tiba-tiba dia ngirim kita bantuan. Kita ini akan terikat oleh orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Baik doa, baik sokongan, baik pengajaran. Yang paling mahal kan ilmu. Kenapa guru-guru dicintai oleh muridnya tanpa hitungan duit, tanpa hitungan waktu? Karena gurunya mengajarkan sesuatu yang nggak bisa dihitung dengan waktu dan duit. Itu sebabnya Abu Bakar sudah sampai kepada pemahaman itu. Dia katakan, ya Rab, semua hartaku milik Rasulullah. Karena Rasulullah itu wakil engkau. Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wal ardi, milik Allah yang di langit, yang di bumi. Makanya Sayyidina Ibnu Umar, kalau ada orang minta pakai nama Allah langsung dikasih. Apakah wusul yang kita jelaskan di kajian hikam? Kan wusul itu sampai. Apa yang sampai? Kesadaran diri kepada Allah. Ada kesadaran nama Allah sudah masuk ke dalam diri kita. Kadang-kadang beberapa orang dia merasakan alam semesta ini menyebut nama Allah. Kadang-kadang enggak juga, enggak apa-apa. Yang penting di kolbunya. Diri dia dan alam itu sebenarnya satu. Jika dia mendengarkan nama Allah di sini, sebenarnya di luar itu juga nyebut nama Allah. Jika dia terdengar ada pohon-pohon menyebut nama Allah, sebenarnya itu bunyi dalam dirinya. Cuma Allah pantulkan lewat pohon, lewat hewan. Kenapa? Jawabannya adalah manusia itu alam kecil. Pantulan aja di sini, chipnya di kita. Spirit alam itu kita. Nggak ada kita, nggak ada alam semesta ini. Kiamat sudah. Kalau nggak ada orang beriman, kiamat alam semesta. Yang nomor 2, soal menyadari bahwa semua ini Allah semua. Kita sadar kita ini semua berhutang jasa kepada Allah. Itu makna usul yang kedua. Ini Allah semua kok. Hatta tubuh ini, bukan kita kan yang numbuhin gedein. Di situ ada kesadaran. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Rasulullah itu rahmatan lil
maka ujung rambut sampai ujung kakinya rahmat. Karena dari kolbunya ada rahmatullah. Maka Rasulullah itu nama lainnya rahmatan lil, itu zahir, batinnya rahmatullah. Jadi rahmat Allah itu nama Nabi. Allah berkalam ke surga, wahai surga, biki arhamu ibadi, dengan engkau aku menyayangi makhluk-makhlukku. Dan surga hanya dibuka dengan jari-jari Rasulullah, fingerprintnya Rasulullah. Nabi taruh tangannya, terbukalah 8 pintu surga, terbukalah semuanya. Jadi bapak ibu ini beramal mau 1000 kali lipat, 1 miliar kali lipat, tapi kalau tidak sholawat tidak dibuka, gak syahadat kepada Rasul gak dibuka. Karena surga hakiki ada di kolbu Rasulullah. Baiti bait di situ bukan rumah fisik, bait itu kolbu, baiti jannati, kolbuku itulah surgaku. Maka kalau ingin mensurgakan rumah, bukan dengan mengarab-arabkan isi rumah, welcome diganti ahlan bikum, ahlan wa sahlan, itu bahasa Arab. Taruh bahasa Arab itu di kolbu, taruh maknanya di dalam kolbu. Maka di kolbumu ada rahmatullah. Hanya orang-orang yang di kolbunya ada cinta kepada Allah dan Rasulullah dan nur rahmah, maka pasti dia sayang hatta kepada musuh-musuhnya. Kita hadir pagi ini karena rahmatnya Rasulullah, maka kita boleh mengatakan laulaka ya sayyidi, ya abati ya Rasulullah, arafna Allah. Kalau bukan karena engkau wahai ayahanda ruhani kami, wahai ayah ruh kami tidak akan kenal siapa yang kami sembah. Jazallahu anka ya sayyidana ya Rasulullah. Semoga Allah membalasimu, mengangkat derajatmu, meletakkan engkau pada makom mahmud. Makom yang mana dengan makom itu engkau memberi syafaat kami. Amin ya rabbal alamin. Alam nyata yang kita rasakan, alam akal ini, yang nyata ini alamul malak, alam syahadah, alam nasut, manusia. Bawahnya itu ada nafsia, ya, jin, iblis. Naik ke atas, kalau orang sudah berzikir, makanya antum masuk ke alam trans, kalau orang psikolog bilang. Nanti kalau orang diangkat oleh Allah, maka dia akan naik ke alam jabarut, kerajaan para malaikat, para nabi, rasul, dan para wali. Itu sebabnya di sana para wali-wali itu punya tempat, punya mahligai-mahligai. Ya, di Jabarut itu kalau boleh disebut, disitulah alam ma'rifatullah. Dari alam hahut ini, kalau kita turun tadi ke Jabarut, orang di Jabarut ini sudah boleh disebut muhaddatsun. Tapi muhaddatsunnya baru, belum permanen. Yang permanen itu kalau udah nyampe di alam, itulah Sayyidina Umar, itulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, orang-orang ahli mujtahid. Kenapa mujtahid? Merubah satu hukum beda satu zaman dengan zaman, bahkan beda dengan gurunya. Ulama ahli fikih berdebat gara-gara ada buku yang nyebutin rokok itu syirik. Itu bahlul nggak tuh yang ngomong gitu? Khamar di Quran, orang yang minumnya nggak disebut musyrik. Kok nggak ada di Quran, teman-teman? Saya nggak belain orang ngerokok, saya nggak ngerokok. Di Quran itu tidak diharamkan. Nah, ini menyedihkan, teman-teman. Ada orang yang bukan basic agama, nulis buku tauhid, dia masukkanlah perasaan rokok ke masalah tauhid. Kacau nggak tuh? Bahlul ente. Ya? Kita boleh sebut bahlul aja deh.